Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, kajian rutin kantin SD Muhammadiyah Kuta Arjo yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kebaikan sehingga puasa kita insya Allah bisa terjaga sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan kita berharap segala amal ibadah kita, termasuk salah satunya puasa kita, merupakan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin yang budiman, jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini menuju pada akhir Ramadan, kita mengingatkan kembali, sifatnya bukan menggurui tapi mengingatkan kembali bahwa ada satu buah kewajiban yang harus dijalani oleh umat Islam ketika di akhir Ramadan, yaitu zakatul fitri atau zakat fitrah. Yang ini merupakan bagian dari ibadah sosial yang begitu luar biasa dampak kebaikannya. Terutama adalah untuk mereka-mereka yang kurang mampu, para fakir, para miskin, di mana pada hari raya harus ada jaminan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul fitri tuhrotal lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matal masakin. Man adaha qabla salati fiha zakatun maqbulah wa man adaha ba'da salati fahiya shadaqatun min shadaqah. Zakatul fitri tukhratal lis-shaimi. Zakat fitrah adalah sebagai pencuci atau pembersih bagi orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafasi, dari segala kesalahan dan juga kekhilafan kita selama berpuasa, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun apapun yang itu menjadikan kurang bagi kita. Di samping itu, watuk matalil masakin, untuk mencukupkan atau memberikan makan kepada fakir miskin. Min ada qabla salati fahiya zakatun. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakatun maqbulah, merupakan zakat atau fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasan, di mana batasan untuk menunaikan zakat fitrah adalah sampai pada waktu sholat Idul Fitri. Waman adaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqah. Dan barang siapa yang menunaikan atau memberikan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, maka baginya dianggap sebagai sedekah yang biasa. Nah, maka ini harus dicermati betul-betul bahwa zakat fitrah nilai keutamaannya adalah ada pada akhir Ramadan sebagai pembersih, bagian membersihkan puasa-puasa kita yang mungkin di sana ada cacat, ada kekurangan. Adapun yang digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunan atau memberikan ukuran kepada kita, yaitu 1 sok makanan pokok yang disetarakan
kurang lebihnya adalah 2,5 kg makanan pokok. Jika di Indonesia atau di Jawa, khususnya Jawa Tengah, makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrahnya menggunakan beras. Kalau kemudian di Saudi Arabia atau mungkin di Makkah, di Madinah, makanan pokok mereka kurma, maka menggunakanlah kurma. Maka disesuaikan dengan makanan pokok di mana dia tinggal. Jemaah yang berbahagia, itulah sekelumit tentang zakatul fitri. Adapun zakat fitrah ini berbeda dengan berpuasa. Kalau berpuasa adalah menahan dari makan, minum, dari hawa nafsu kita. Kalau zakat fitrah adalah mengeluarkan, maka di situ ada dimensi sosial yang dibangun dengan zakat fitrah, yaitu tingkat kepedulian yang luar biasa umat Islam untuk memperhatikan mereka-mereka kaum duafa, mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang tidak punya ketika di hari raya Idul Fitri. Supaya mereka bisa ikut senang, mereka ikut berbahagia untuk bisa setara dengan yang lain di hari raya Idul Fitri yang membahagiakan. Lantas, siapa yang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah? Nah, perlu kita pahami bahwa zakat fitrah ini berlaku untuk semua umat Islam, di mana yang mereka sudah tergolong hidup, katakanlah dari yang kecil bahkan bayi sekalipun, yang remaja, yang dewasa sampai yang tua berkewajiban menunaikan zakat fitrah, di mana dia mempunyai kelebihan makan ataupun ada untuk makan di hari itu, maka berkewajibanlah dia untuk memberikan zakat fitrah. Untuk siapa? Fakir dan miskin tentunya. Nah, demikian yang berkaitan dengan zakat fitrah. Adapun waktu tadi sudah disebutkan, maka itu menjadi bagian dari kebaikan kita untuk menjaganya, supaya jangan sampai waktu kita menunaikan zakat fitrah terlambat, karena nanti akan menjadi sayang, karena itu bukan lagi menjadi zakat fitrah, tetapi hanya menjadi sedekah biasa. Maksimal pelaksanaannya adalah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun dilaksanakan hari-hari Ramadan akhir, itu tetap diperbolehkan. Nah, demikian penjelasan kami terkait dengan zakatul fitri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, dan harapan kita semuanya tergolong orang-orang yang ikhlas beribadah karena Allah, dan semua amal ibadah kita senantiasa kita harapkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.